untuk merebut 50 cah gunung. Halaman kediaman Shou. Aku mengundangmu untuk... Bui Mang tampak seolah-olah akan menyerang. Lebih baik jauh ini. Jangan belajar dari sampah tak berguna itu, yang bahkan bisa tertidur saat Suara auman naga. Qin Hualong, kau sedang menjemput ajal. Orang yang menjemput ajal adalah kau, Shou Qingsu. Jika kau berani memukul lagi, Lalu bagaimana jika aku melakukannya? aku akan menggiling seluruh keluarga Shou menjadi debu. Aku akan menggiling seluruh keluarga Shou menjadi debu. menjadi debu. Kata-kata yang sangat sombong. Qingsu, Tuan Muda Wangkuan, seekor anjing rumahan yang tidak tahu diri. Seharusnya dipukul sampai mati. Jika kau tidak sanggup melakukannya, aku akan membantumu. Kau masih berani tertawa. Apakah kau benar-benar ingin mati? Qin Hualong, Tuan Muda Wangkuan adalah seorang bangsawan dari Bingmeng. Beraninya kau bersikap lancang di hadapannya, berlutut dan segera minta maaf. Agar kau tidak dihancurkan seperti semut di bawah kakinya. Dia tidak layak. Qin Hualong, tidak mencapai apapun adalah satu hal. Namun bersikap angkuh seperti ini, sungguh tidak bisa dimaafkan. Berlututlah di hadapanku sekarang juga. Shou Qingsu, apakah kau tahu harga yang harus kau bayar untuk tamparan ini? Qin Hualong, aku ingin melihat seorang menantu laki-laki hidup dari belas kasihan keluarga Su. Harga apa yang bisa kau paksa untuk kubayar? Apakah kau tahu bahwa keluarga Shou sekarang didukung oleh keluarga Wang Kuanko dan akan memasuki Nanchen? Besok kita akan memiliki keputusan Langya yang dianugerahkan oleh keputusan Langya untuk menguasai provinsi selatan. Kau hanyalah sepotong sampah. Beraninya kau berbicara tentang membuat keluarga Shou membayar harga. Benar, dibandingkan dengan nona kami, kau ibarat bulan di langit, sementara kau hanyalah lumpur di bawah kakinya. Kau hanyalah seorang menantu numpang. Seharusnya kau berlutut penuh rasa syukur. Dan itu sudah cukup. Kau masih berani mengancamku. Berlutut, sama seperti sebelumnya. Merangkaklah di hadapanku. Tunduk dan bersujudlah. Dan aku akan mengampuni nyawa anjingmu. Betapa bulan di langit, betapa lumpur di bawah kaki. Shou Qingsu, kau ingin menetap di Nanchen. Kau ingin menguasai provinsi selatan. Kau sedang bermimpi. Qin Hualong, Shou Qingsu, besok adalah upacara Longten. Aku akan membuatmu melihat dengan jelas bagaimana aku akan membuatmu membayar harganya, dan aku akan membuatmu melihat dengan jelas keluarga Sumu akan dihancurkan berkeping-keping. Kau, Qin Hualong. Beraninya dia. Qingsu, besok adalah hari upacara Longten. Begitu kau mendapatkan keputusan Langya, kau akan naik menjadi keluarga bangsawan tingkat atas. Pada saat itu, semut rendahan seperti itu tidak perlu diingat. Benar, seseorang seperti dia, orang menyedihkan yang tidak punya apa-apa. Sama sekali, tidak pantas mendapatkan perhatianku. Berhenti. Dengan hormat menyambut pewaris Pangeran Langya. Dengan hormat menyambut pewaris Pangeran Langya. Dengan hormat menyambut pewaris Pangeran Langya. Shou Qingsu. Dengan hormat menyambut pewaris Pangeran Langya. Shou Qingsu, sudah saatnya kau menatap ke langit. Pewaris, apakah Anda memanggil saya yang mulia? Mengapa? Apakah aku menyapamu dengan cara yang salah? Tidak. Qingsu hanya sedikit kewalahan. Saya tidak pernah menyangka bahwa Yang Mulia Sang Pewaris benar-benar mengetahui nama saya. Hanya dengan mengetahui namamu, sudah cukup membuatmu kewalahan. Antara kau dan aku, ada lebih dari sekadar itu. Apa maksud pewaris dengan itu? Mungkinkah pewaris dan Nona Qin memiliki masa lalu? Sejak zaman dahulu pahlawan selalu mengagumi kecantikan. Nona Zhou adalah kecantikan titipan surga di Nanjing. Jika kau bertanya padaku, sang pewaris berniat menjadikannya sebagai. Namun meski begitu, pewaris
Jika Anda menikah ke dalam keluarga Zhou dan mendominasi Da Feng, mengapa itu tidak bisa diterima? King Su bodoh dan tidak memahami maksud sang pewaris. Saya memohon agar sang pewaris mencerahkan saya. Bodoh. Begitu kau melihat ini, kau seharusnya mengerti. Ini adalah surat perjanjian pernikahan. Surat perjanjian nikah. Pewaris Pangeran Langia benar-benar memberikan Nona Zhou sebuah surat perjanjian nikah. Jika pewaris benar-benar ingin menjadikan Nona Zhou sebagai selir, dia tidak akan membutuhkan surat perjanjian nikah. Surat perjanjian nikah ini ditujukan untuk istri utama. Dan aku mendengar bahwa pewaris Pangeran Langia masih belum menikah. Mungkin dia berniat menikahi Nona Zhou sebagai permaisuri utamanya. Saat itu terjadi, seluruh kota akan terguncang. Yang mulia saya, ini adalah surat perjanjian pernikahan antara saya dan Qin Hualong. Bagaimana mungkin surat perjanjian nikah antara Nona Zhou dan Qin Hualong berada di tangan pewaris Pangeran Langia? Mungkinkah sang pewaris adalah Qin Hualong? King Sui mengerti sekarang. Apakah sang pewaris terganggu dengan fakta bahwa King Sui sudah menikah? Surat perjanjian pernikahan saya dengan Qin Hualong. Dokumen ini, sang pewaris tidak perlu memasukkannya ke dalam hati. Orang menyedihkan itu sama sekali tidak layak untuk menjadikan saya istrinya. Surat perjanjian pernikahan ini ditandatangani 3 tahun lalu saat keluarga Zhou saya dalam kesulitan. Dan King Sui tidak punya pilihan selain menandatanganinya dengan orang menyedihkan Qin Hualong. Saya sama sekali tidak memiliki perasaan apapun untuknya selama 3 tahun ini. Setiap kali saya melihatnya, saya tidak bisa menahan rasa mual. Jadi begitu rupanya. Sepertinya dia yang memanjat tangga sosial untuk mencapaimu. Tentu saja. Yang mulia, siapa di Nanjing yang tidak tahu bahwa Qin Hualong hanyalah seekor anjing yang dipelihara oleh keluarga Zhou saya. Jika bukan karena keluarga Zhou saya yang menawannya. Sampah seperti dia, kemungkinan besar sudah lama mati kelaparan di jalanan. Belatung seperti dia yang menempel pada keluarga Zhou saya sama sekali tidak layak untuk kecantikan titipan surga seperti saya. Satu-satunya yang selalu dikagumi King Su selalu menjadi sang pewaris, sosok naga sejati yang memegang kuasa dunia di tangannya dan tidur di samping para jelita. Bagus. Sangat bagus. Belatung yang menempel pada keluarga Zhou dan sosok naga sejati. So King Su, jika aku tidak salah, selama 3 tahun, Qin Hualong habiskan di keluarga Zhou-mu. Dia tidak pernah sekalipun membiarkanmu mencuci sepotong pakaian pun. Dan dia juga tidak pernah membiarkanmu memasak 1 kali makan pun. Semua urusan rumah tangga ditanggung olehnya sendiri. Tidakkah kau pernah melihat hal-hal ini di matamu? King Sui tentu saja melihatnya di mataku dan menyimpannya di hatiku. Namun bukankah hal-hal ini hanyalah apa yang seharusnya dilakukan oleh orang menyedihkan sepertinya? Jika tidak, mengapa keluarga Zhou-ku harus memeliharanya? Melakukan hal-hal ini adalah kehormatannya sendiri. Jika dia bisa menjadi seperti sang pewaris, dia tidak perlu mengandalkan tugas-tugas rendahan untuk menyenangkan hatiku. Selama sang pewaris berdiri di sana, King Sui akan dengan senang hati bagi yang mulia sang pewaris memberikan segalanya. Namun, kata-katamu hari ini yang mulia, itu telah membuka mataku. Qin Hualong menjadi penghalang antara aku dan sang pewaris. Karena hari ini, semua orang ada di sini. Aku akan mengumumkan di sini dan saat ini juga. Mulai hari ini, aku Xiao King Su menceraikan suamiku. So King Su, kau telah menceraikan suamimu dengan cukup baik. So King Su, lihatlah baik-baik siapa aku. Qin Hualong. Apa? Baru saja menyelesaikan perceraian, dan kau sudah tidak mengenaliku. Bagaimana mungkin kau? Bagaimana mungkin aku menjadi sombong dan angkuh, pewaris Pangeran Langia? Benar. So King Su, saat kau menceraikan suamimu, pernahkah kau berpikir bahwa orang yang kau ceraikan adalah naga sejati dari 9 langit, yang hanya bisa kau pandangi dengan kekaguman? Saat kau merobek surat perjanjian pernikahan, pernahkah kau berpikir bahwa kau sedang merobek kemuliaan tertinggi yang selalu kau impikan? Saat kau menjilat di depan tandu, putus asa untuk memanjat tangga sosial, pernahkah kau berpikir bahwa dahan yang tinggi itu adalah aku, menantu numpang yang kau hina dan tindas selama 3 tahun? Film was translated and narrated by M Media. Memikirkan bahwa
Menantu numpang yang dicampakkan oleh Nona Zhou sebenarnya adalah pewaris Pangeran Langya. Keberuntungan titipan surga ini justru telah dibuang oleh keluarga Xiao sendiri. Qin Hualong, kau benar-benar ingin mati? Beraninya kau di upacara Longpeng menyamar sebagai sang pewaris. Sungguh menggelikan. Qin Hualong. Kau belatung kecil. Beraninya kau mencoba menyamar sebagai naga sejati dari 9 langit. Menyamar. Bukankah begitu kenyataannya? Semuanya. Pikirkanlah. Pewaris Pangeran Langya memiliki status yang begitu mulia. Bagaimana mungkin dia merendahkan dirinya untuk menjadi menantu numpan bagi keluarga Xiao? Dan bagaimana mungkin dia menanggung 3 tahun penghinaan tanpa pernah mengungkapkan identitas aslinya? Qin Hualong, apakah kau pikir dengan berpakaian seperti ini, aku akan melirikmu sekali saja? Belatung tetaplah belatung. Tidak peduli bagaimana kau mendandani dirimu. Itu hanya membuat mual. Memang, di mataku, kau tidak ada bedanya dengan belatung. Sungguh menjijikkan. Lancang, kau berbicara kasar dan menentang atasanmu. Tamparan ini adalah karena kau tidak menghormati status. So, Kau mengacaukan upacara dan menyamar sebagai sang pewaris. Tamparan ini adalah untuk keinginan matimu. Tamparan ini tamparan ini benar-benar memutuskan ikatan suami dan istri di antara kita. Qin Hualong, apakah kau ingin mati? Apakah kau tahu harga yang harus kau bayar untuk tamparan ini? Seolah-olah kau layak membuatku membayar harga. Membuatmu membayar harga. Bahkan tidak perlu aku yang bertindak. Apakah kau tahu status apa yang dimiliki King Sui hari ini? Keluarga Xiao sedang menghadiri upacara Longten dan akan menerima perkenan dari kediaman Pangeran Langya. Kami bahkan akan menerima keputusan Langya. Mulai sekarang, keluarga Xiao akan mewakili seluruh kediaman Pangeran Langya. Dan tamparanmu ini tidak hanya memukul wajah King Sui, tetapi juga wajah seluruh kediaman Pangeran Langya. Qin Hualong, kau sedang bersandiwara dan tidak tahu diri akan luasnya langit dan bumi. Pengawal, seret dia keluar dan pukul dia sampai mati dengan tongkat. Mari kita lihat siapa yang berani. Mari kita lihat siapa yang berani. Apakah kau tadi yang berkata, kau akan mematahkan kaki putraku dengan tongkat? Lalu bagaimana jika aku melakukannya? Kau pikir kau siapa? Kau berani memukulnya. Apakah kau tahu siapa dia? Kau, sekumpulan sampah. Buta dan bodoh. Kau bahkan tidak tahu siapa dia. Namun kau berani menghadiri upacara ini. Genderang kedua berbunyi. Utusan khusus telah tiba. Genderang kedua sudah berhenti. Mungkinkah dia adalah utusan khusus Pangeran Langya? Qin Hualong, kau sangat lancang. Aku rasa kepala anjingmu sudah tidak kau inginkan lagi. Semuanya, aku baru saja menerima kabar. Utusan khusus itu adalah seorang wanita, dan dia masih berada di kantor Gubernur Jenderang, dan belum berangkat. Orang tua bangka ini dan Qin Hualong ini bersekongkol bersama. Mereka berdua adalah penipu. Orang tua, kau menyamar sebagai utusan khusus. Sudahkah kau memikirkan bagaimana kau akan mati? Kapan aku pernah memberitahumu bahwa aku adalah utusan khusus Pangeran Langya? Tidak mau mengaku. Apakah kau takut menyangkalnya? Sudah terlambat. Aku sudah mengirim seseorang untuk melapor kepada Gubernur Jenderang. Dia sudah dalam perjalanan. Saat dia tiba, kita akan lihat bagaimana kalian berdua mati. Gubernur Jenderang. Orang macam apa dia? Kurang ajar. Gubernur Jenderal adalah puncak kekuasaan di Provinsi Selatan. Nyawa jutaan orang di seluruh Provinsi Selatan
Semuanya ada di tangannya. Menghancurkanmu. Semudah menginjak semut. Kalau begitu aku akan duduk di sini dan melihat kemampuan macam apa yang dia miliki untuk menghancurkanku sampai mati. Kali ini Pangeran Langya dan pewaris telah datang ke sini untuk mengadakan upacara Longteng. Ini sungguh membuat provinsi selatan saya yang rendah hati bersinar dengan kemuliaan. Mutiara bercahaya ini adalah tanda kecil dari ketulusan saya yang rendah hati. Saya harap utusan khusus akan mengucapkan beberapa kata baik atas nama saya di hadapan pangeran dan pewaris. Itu tidak perlu. Selama upacara Longteng ini dapat diselesaikan dengan lancar, Pangeran dan pewaris secara alami akan memberi Anda imbalan. Lapor, Gubernur Jenderang, seseorang sedang menyamar sebagai pewaris Pangeran Langya dan utusan khusus untuk mengacaukan upacara Longteng. Apel, Pangeran Langya telah menuju ke upacara Longteng. Siapa yang begitu berani? Segera siapkan kuda dan pergi urus mereka. Baik. Orang tua, kau duduk dengan cukup tenang. Apakah kau benar-benar tidak takut mati? Kau berakting dengan sangat meyakinkan. Aku bertanya-tanya. Qin Hualong yang tidak berguna ini. Aku telah menemukanmu. Dari mana kau datang? Apel, kau biasanya menyebut putraku sebagai orang tak berguna. Tentu saja tidak. Sebagian besar waktu, saat dia berada di depanku, dia bahkan tidak berharga seperti seekor anjing. Dia adalah semut yang bisa kuhancurkan sesuka hati, dan belatung yang bisa kuijak sekehendakku. Keparat, Kau berani memukulku sekarang. Apakah kau tidak tahu siapa aku? siapapun dirimu, kau pantas dihajar. Lancang. King Su, hari ini aku mewakili kediaman Pangeran Langya. Lancang. Aku adalah Pangeran Langya. Baiklah. Kalian berdua anjing. Satu menyamar sebagai pewaris. Satu menyamar sebagai Pangeran Langya. Apakah kalian benar-benar tidak takut mati? Pengawal, tangkap dia. Siapa yang membuat keributan di sini? Gubernur Jenderal. Mengapa kau ada di sini? Nona Shou, aku datang atas perintah utusan khusus Pangeran Langya dan Gubernur Jenderal untuk menyerahkan ini kepadamu terlebih dahulu. Keputusan Langya, Nona Shou, dengan keputusan Langya ini, keluarga Shou mulai saat ini adalah keluarga afiliasi Pangeran Langya. Kau akan bangkit ke puncak kejayaan di masa depan. Dan aku mengharapkan dukunganmu yang berkelanjutan. Tenang saja Hakim Xiang. King Su akan mengingat kebaikanmu dalam mengantarkan keputusan ini. Begitu keputusan Langya ini diterima, keluarga Shou akan bernaung di bawah kediaman Pangeran Langya dan berubah dari seekor ular menjadi naga. Setelah hari ini, ratusan keluarga bangsawan di provinsi selatanku semua akan menjunjung tinggi keluarga Shou. Tadi, kau menggonggong dengan sangat senang. Apakah kau tahu apa yang diwakili oleh keputusan Langya? Di tanganku. Keputusan Langya di tanganku. Mewakili kekaisaran Dafeng yang hanya berada di bawah satu orang. Pangeran Langya yang berdiri di atas segalanya. Semut, mengapa kau belum berlutut dan menyerah? Berlututlah. Tunduklah. Apakah kau bahkan tahu apa arti keputusan Langya ini? Bagiku, mewakili. Qin Hualong, kau berani merebut keputusan Langya. Kau sedang menjemput ajal. Keputusan Langya ini tidak lebih dari sekadar mainan di kediamanku yang menumpuk seperti gunung yang bisa kubuang sesuka hati. Tidak lebih. Qin Hualong, kau sedang menjemput ajal. Shou King Su. Hari ini kau dan keluarga Shou akan menjadi seperti keputusan Langya ini. Hancur menjadi debu. Kejayaan dan kekayaan keluarga Su, kebangkitan pesat keluarga Shouku. Qin Hualong, bagaimana kau berani? Nona Shou, keputusan Langya telah dihancurkan oleh bajingan ini. Jika pewaris mengetahui situasi hari ini, dia pasti akan menganugerahkan keputusan Langya yang lain. Adapun mereka, menghancurkan keputusan Langya adalah pelanggaran hukum dengan hukuman eksekusi 9 turunan. Dengan hak apa? Kau berniat mengeksekusi 9 keturunanku. Qin Hualong, kematian sudah di depan mata. Namun kau masih berani bersikap sombong. Semuanya, peristiwa hari ini, sudah cukup jelas. Dua orang ini, pada upacara akbar, menyamar sebagai pewaris dan utusan khusus. Dan terlebih lagi, mereka menghancurkan keputusan Langya.
Untuk memberikan kediaman Pangeran Langya sebuah penjelasan, aku mengusulkan agar mereka berdua dieksekusi di tempat. Keluarga Chiang dari Provinsi Selatan mendukung mosi ini. Provinsi Selatan. Keluarga Shangguan mendukung mosi ini. Keluarga Liu dari Provinsi Selatan mendukung usulan ini. Setuju, setuju. Setuju, setuju. Setuju, setuju. Setuju, setuju. Pengawal bawa keluar guillotine kepala anjing. Guillotine kepala anjing. Aku ingin melihat kepala anjing siapa yang akan diambil guillotine hari ini. Kalau begitu sebaiknya kau tonton. Dengan cermat, pengawal, tangkap kedua bajingan ini dan tekan mereka di bawah guillotine kepala anjing. The film was translated and narrated by M Media. Utusan khusus Pangeran Langya dan Gubernur Jenderal Provinsi Selatan telah tiba. Jika tadi kau patuh membiarkanku memenggal kepalamu dengan guillotine, sekarang setelah Gubernur Jenderal dan utusan khusus telah tiba, kau hanya akan menderita kematian yang lebih buruk. Gubernur Jenderal, utusan khusus, Anda telah tiba. Aku mendengar seseorang menyamar sebagai Pangeran Langya dan pewaris, mengacaukan upacara Lomten. Di mana kedua orang ini? Gubernur Jenderal, mereka berdua inilah. Mereka baru saja menghancurkan keputusan Langya juga. Siapa yang berdiri di hadapan kami hingga begitu berani? Pengawal, tangkap kedua orang ini untukku. Beri mereka hukuman berat. Jiang Bichuan, kau memegang otoritas resmi yang cukup besar. Pangeran Langya, semoga beliau hidup 1000 tahun, 1000 tahun, 10.000 tahun. Bangkitlah. Mereka sebenarnya adalah Pangeran Langya dan sang pewaris. Tidak, mustahil. Mereka pasti palsu. Lancang sekali. Omong kosong. Buta dan bodoh. Yang mulia Pangeran Langya, yang mulia pewaris, bawahanmu tertipu oleh bajingan ini. Bawahanmu telah menyinggung Anda berdua. Pengawal, ambil guillotine kepala anjing ini dan singkirkan. Tidak perlu, karena guillotine kepala anjing ini sudah ada di sini. Gunakan guillotine kepala anjing ini untuk memenggal kepala anjingnya. Yang mulia Pangeran Langya, yang mulia pewaris, saya salah. Saya tidak akan pernah berani melakukannya lagi. Yang mulia Pangeran Langya, ampuni nyawa saya. Eksekusi. Sekarang, saatnya untuk berurusan denganmu. Yang mulia Pangeran Langya, aku mohon. Mengingat 3 tahun pernikahan antara Hualong dan aku, tolong ampuni nyawaku. Suamiku, aku mohon. Selamatkan aku. Apa yang kau panggil padaku? Suamiku, Panggil aku apa? suamiku, Panggil aku apa? pewaris. Yang mulia pewaris. Aku tahu kau marah padaku. Aku tahu aku salah. Tapi bisakah kita mengesampingkan segalanya? Kesampingkan. 3 tahun penghinaan itu. Kau bilang kesampingkan, jadi itu dikesampingkan. So King Sul. Apakah kau pikir beberapa tamparan ini cukup untuk membayar hutang yang kau miliki padaku? Biar ku beritahu, nasibmu dan keluarga Su hari ini hanya akan menjadi satu hal. Untuk dihancurkan menjadi debu olehku. Prajurit Bimam, bersiaplah. Tunggu Pangeran Wangkuan untuk berkoordinasi dari dalam dan luar dan rebut Nanchen. Jiang Bichuan, perhatikan perintahku. Saya di sini, Tuan. Hapus status keluarga Shou sebagai klan afiliasi Pangeran Langya. Lucuti keluarga Shou dari posisi mereka sebagai Tuan Nanchen. Sita properti mereka milik keluarga Shou dan turunkan pangkat Shou King Sul menjadi status rakyat jelata. Ditakdirkan untuk mengemis seumur hidupnya. Baik. Shou King Sul, bukankah sikap sombong dan angkuh itu hal favoritmu? Kalau begitu aku ingin melihat saat kau berubah menjadi pengemis. Bagaimana kau bisa mempertahankan itu tatapan angkuhmu? Hualong, tolong jangan lakukan ini. Aku bersedia menyajikan teh dan air untukmu, The mencuci film was pakaianmu translated dan memasak and untukmu. narrated by M Media.
Sekarang, aku hanya ingin meninggalkanmu, tanpa apa-apa. Jika kau berani menggangguku lagi, aku pasti akan mencabik-cabikmu. Naiklah ke tahta. Long R. Setelah hari ini, kau akan menjadi Pangeran Langya, yang berdiri di atas semua orang. Kau boleh menjelajahi 4 penjuru samudera, dan terbang melintasi 9 langit. Terima kasih, Ayah. Hidup Pangeran Langya. Hidup Pangeran Langya. Semoga beliau hidup 1000 tahun. Semoga beliau hidup 1000 tahun. Pangeran Langya macam apa ini? Siapa ini? Yang melantarkan kata-kata liar. Apakah kau tidak takut dipenggal? Qin Hualon. Aku beritahu kau. Hari ini, kau tidak akan duduk di kursi itu. Saat aku membersihkan sampah tadi, aku justru melupakanmu. Qin Sue. Sekarang setelah keadaan menjadi seperti ini, kau seharusnya sudah mengambil keputusan bukan? Qin Hualong. Ini semua karena kau memaksaku. Selama aku bisa menghancurkannya seperti belatung, aku bersedia menikah ke Beimang. Mas kawinnya adalah Nanceng. Apa yang terjadi di sini? Apa yang terjadi di sini? Pengawal kediaman penguasa kota, dengarkan perintahku. Buka gerbang kota, dan sambut Beimang masuk ke dalam kota. Prajurit Bimang. Serbu Nancen. Dan tangkap Pangeran Langya hidup-hidup. Pergi. Pergi. So King Sul, beraninya kau bersekongkol dengan Beimang untuk menyerbu Dafen. Apa yang tidak berani kulakukan? Qin Hualong, apakah kau pikir karena kau adalah sang pewaris, kau bisa bersikap sombong dan angkuh? Apakah kau pikir karena kau adalah sang pewaris, kau bisa menentukan hidup dan matiku dengan satu kata? Apakah kau pikir karena kau adalah sang pewaris, kau bisa membuatku merangkak di kakimu? Sekarang, seluruh Nanceng telah dikepung oleh pasukan Beimangku, dan aku telah menikah dengan pemimpin mereka, Tuan Muda Wangkuan. Jadi mulai sekarang, segalanya di sini adalah milikku. Qin Hualong, apakah kau pikir kau bisa menindasku di depanku? Kau hanyalah sampah yang tidak berguna. Apakah memanggil beberapa anjing Beimang membuatmu begitu percaya diri? Qin Hualon. Kau benar-benar ingin mati. Apakah kau tahu siapa yang memimpin pasukan hari ini? Itu adalah Dewa Perang Beimang Tugulei. Aku mendengar dia telah bertempur 100 kali dan memenangkan 99 di antaranya. Satu-satunya pertempuran yang dia kalah The film was adalah melawan translated Marquis and Utara. narrated by Tapi M. sekarang Media. Marquis Utara telah menghilang. Siapa lagi di dunia ini yang bisa menjadi lawannya? Bocah, kau berani memanggilku anjing. Qin Hualong, Dewa Perang Beimang telah bersabda. Mengapa kau belum berlutut untuk memohon belas kasihan? Lawan yang sudah kalah. Aku bilang kau itu anjing. Apakah kau belum puas? Siapa yang tidak tahu bahwa aku Dewa Perang Beimang hanya pernah dikalahkan oleh Marquis Utara? Kau pikir kau siapa? Berani mengatakan bahwa Tugulei adalah lawan yang kau kalahkan. Aku adalah orang yang kau bicarakan. Marquis Utara.
Meskipun aku belum pernah melihat Marquis Utaro dan dikalahkan olehnya. Namun sosok Marquis Utaro, kami di Bimang, telah lama berspekulasi dan sangat yakin bahwa dia adalah sosok dengan kebijaksanaan dan kecakapan bela diri. Bagaimana mungkin itu seseorang sepertimu? Seorang pewaris yang suka bermain-main. Apakah kau menganggap kami di Bimang sebagai orang bodoh? Jika kau benar-benar cerdas, kau akan bersikap seperti anjing dan tetaplah berlutut. Lancang sekali. Qin Hualong, kau BR kali-kali memprovokasiku Dewa Perang Bimang. Kejahatanmu pantas mendapatkan kematian. Hanya karena dia. Tu Gulei, apa yang dikatakan King Sue? Apakah kau mendengarnya? Qin Hualong, kali ini, aku harus berterima kasih padamu. Jika bukan karena kau, orang tua bangka ini tidak akan bisa datang ke Nanchen. Hari ini, aku akan membantai kalian berdua. Dan Da Feng pasti akan kehilangan satu tangan. Saat itu tiba, tidak akan ada lagi yang tersisa untuk menghentikan Bimangku. Qin Hualong, hari ini hari kenaikanku. Akan menjadi peringatan kematianmu. Hanya karena dia. Kau tidak diizinkan menyakiti Marquis Utara. Tidak. Bagaimana kau bisa melakukan ini? Orang tuamu meninggal saat kau masih muda. Jika kau mati, apa yang harus aku lakukan? Takut. 3 tahun lalu ayahku sedang menjaga perbatasan. Saat mempertahankan diri dari invasi Biman, dia gugur di medan perang. Dia memberitahuku bahwa pasan surut bangsa adalah tanggung jawab setiap warga negara. Meskipun aku hanyalah seorang anak kecil, aku juga memiliki tanggung jawab ini. Mengapa seorang pria tidak membawa pedang Wuho untuk merebut kembali 50 provinsi di perbatasan? Aku mengundangmu untuk naik ke pavilion Lingtian, di mana sarjana pun bisa jadi Marquis 10.000 rumah tangga. Di dalam hatiku Marquis Utara adalah pahlawan sejati. Tidak tahu apa artinya kalah jumlah. Aku akan menahan mereka. Kau harus segera pergi. Di masa depan hancurkan Beiman dan balas dendam untukku. Di usia semuda ini, kau telah membaca buku sampai otakmu menjadi bubur. Seperti ini, kau masih ingin melindungi negara. Tidak heran 3 generasi keluargamu. Semuanya hanyalah pelayan. Long Er, aku ingin menempa pikiranmu. Sampai kau mendengar suara Oman Naga. Kau harus bertahan. Apakah kau mengerti? Tu Gulei, The film was Bunuh binatang kecil ini and untukku. narrated by M Media. Takut. kau anjing pelayan. Apakah kau seperti bocah ini? Ingin mati bersama? Jika aku mati, biarlah aku mati. Aku tidak takut mati. Baru hari ini hamba yang tua ini mengerti. Putraku gugur di medan perang. Bukan sekadar untuk keluarganya. Utamakan negara. Baru kemudian keluarga. Hari ini, cucuku dan aku akan gugur di sini. Dan aku tidak menyesal sedikit pun. Kata-kata yang bagus. Orang barbar Beimeng telah menyerbu tanah air kita. Bahkan jika aku mati hari ini, aku akan melawanmu sampai mati. Semut-semut bodoh. Kata-kata yang lancang dan liar. Siapa lagi? Dan aku. Dan aku. Lemah dan tak berguna. Siapa lagi yang berani datang untuk mati? Aku. Aku. Kalian semua dari Da Feng hanyalah sampah. Hari ini aku akan membantai kalian semua. Dan memimpin pasukanku untuk menjajah Da Feng. Bunuh satu diriku. Dan akan ada ribuan lainnya. Da Feng, kalian tidak bisa menghancurkan kami. Da Feng, kalian tidak bisa menghancurkan kami. Setiap inci tanah, setiap tetes darah. Sejuta rakyat, sejuta prajurit. Jiwa bangsa tidak akan pernah musnah. Da Feng akan abadi. Jiwa bangsa takkan pernah musnah. Da Feng akan abadi selamanya. Jiwa bangsa takkan pernah musnah. Da Feng akan abadi selamanya. Jiwa bangsa tidak akan pernah musnah. Da Feng akan abadi. Tidak peduli berapa banyak semut yang ada. Mereka tetaplah hanya semut. Jika semut berani melawan, maka aku akan menghancurkan mereka.
Kekuatan yang luar biasa. Mungkinkah kau? Markus Utara. Auman naga di 9 langit. Akhirnya tiba. Kau juga harus mati. Tugulei tadi gegabah dan bodoh. Hingga menyinggung Markus Utara. Hamba memohon pengampunan Anda. Hamba akan memimpin pasukan. Kembali ke Bimang segera. Tidak perlu. Bunuh saja dirimu sendiri. Bunuh diri. Markus Utara. Meskipun aku tidak bisa mengalahkanmu, aku Tugulei. Bukanlah orang yang bisa diremehkan begitu saja. Apakah kau benar-benar mengira aku takut padamu? Sekarang, giliranmu. Hualong, aku salah. Tolong ampuni aku. Aku pasti akan berubah di masa depan. Berubah. Anjing takkan bisa berhenti memakan kotoran. Aku bisa berubah. Aku pasti bisa berubah. So Kingsu, kau telah melakukan pengkhianatan dan menindas rakyat. Kau tidak punya kesempatan. Hualong, suamiku. Tolong berbelas kasihlah. Pertimbangkanlah 3 tahun yang telah kita lalui sebagai suami istri. Aku belum menjadi seseorang dengan status tinggi. Aku belum memegang kekuasaan atas istana kekaisaran. Mimpi-mimpimu itu. Pergilah wujudkan di alam baka. Qin Hualong. Kingsu sudah setuju untuk menikah denganku sebagai suaminya. Kau tidak bisa membunuhnya. Apakah kau punya kartu as lainnya? Aku tidak memiliki kartu as. Tapi, apakah kau tahu siapa aku? Apakah itu penting? Aku adalah Pangeran kelima The film Bimang. was translated and narrated by M Media. Apa? Dia sebenarnya adalah pangeran kelima Bimeng. Dafeng saat ini dalam posisi lemah. Jika dia benar-benar terbunuh, itu akan menjadi bencana yang sangat besar. Apakah kau takut sekarang? Jika aku mati di sini hari ini, ibuku akan mengerahkan pasukan 1.000.000 orang untuk menginjak-injak Dafeng. Bisakah kau menanggung konsekuensi seperti itu? Bisakah Dafeng di belakangmu menanggungnya? Jadi Tuan Muda Wangkuan, sebenarnya adalah pangeran kelima Bimang. Penilaianku memang tidak pernah salah. Qin Hualong, jika kau adalah pewaris pangeran Lanya, lalu kenapa di hadapan pangeran kelima Bimang, statusmu tidak lebih dari seekor semut hari ini? Bahkan jika kau berada di atas angin, apa yang bisa kau lakukan pada kami? Qin Hualong, menyingkirlah dan biarkan aku pergi. Jika tidak saat aku kembali, orang pertama yang akan kubunuh adalah kau. Berisik. Hanya sampah dari Bimang. Dengan sedikit kekayaan. Dan kau berani menggonggong di depanku. So Kingsu. Bukankah kau baru saja bertanya padaku? Apakah aku berani melakukan sesuatu padamu? Lapor, Markus Utara. Sejumlah besar prajurit Bimang berada di luar gerbang kota. Mohon berikan perintah untuk segera mengerahkan pasukan. Baiklah. Para jenderal dengarkan perintahku. Ikuti aku untuk menyerang pasukan Bimang. Baik, Aku akan membiarkanmu hidup sedikit lebih lama. Ayah, mohon kembalilah ke ibu kota kekaisaran terlebih dahulu. Untuk melaporkan masalah ini kepada Yang Mulia. Setelah aku menghabisi para semut Bimang itu, aku akan menyusulmu. pergi. Pergilah. Ayah angkat, pewaris Hualong, baru saja mengambil alih takhta. Anda sudah mencapai prestasi yang begitu besar. Kaisar pasti akan memberi Anda imbalan yang setimpal. Mulai sekarang, Anda pasti akan terbebas dari segala kekhawatiran. Bebas dari segala kekhawatiran. Itu belum tentu benar.
Pengawal di mana kalian? Hadiah. Tangkap mereka. Ke dalam tahanan segera. Baik. Songkin, apa yang kau lakukan? Kau benar-benar lancang. Apa yang kau lakukan? Ayah angkat. Si A, cepatlah pergi. Pergilah temui putraku Hualon. Cepatlah pergi. Sekumpulan orang bodoh. Mengapa kau menangkapku? Mengapa? Kau akan tahu setelah kita kembali ke ibu kota kekaisaran. Bawa dia pergi. Aku tidak akan memaafkanmu. Urusanku belum selesai denganmu. The film was translated and narrated by M Media. Pergi. Baik. Mengapa kau masih berlutut? Bangun. Mulai hari ini, di dunia ini, tidak ada seorang pun yang layak membuatmu berlutut. Kau adalah yang mulia, orang di hadapanmu. Tidak lain adalah Permaisuri Bimeng, yang memimpin sejuta pasukan, dan menguasai 10.000 mil wilayah. Dan kau adalah putri yang telah lama hilang, selama 20 tahun lebih. Putri Agung Bimeng, aku adalah putri sulung Bimang. Tuan Muda Wangkuan, yang baru saja dibunuh oleh Qin Hualong, adalah saudaraku sendiri. Aku adalah putri sulung Bimang. Wangkuan Xichou adalah saudaraku sendiri. Qin Hualong, kau membunuh saudaraku dan menghina martabatku. Sekarang, karena aku adalah putri Bimang, aku pasti akan mengirismu sampai hancur saat kau masih hidup. Tenanglah, aku datang kali ini. Aku telah membawa pasukan sejuta kuat Bimeng. Qin Hualong yang tidak berarti adalah seseorang yang bisa kuhancurkan dengan jentikan jariku. Adapun Qin Janting, di dalam istana kekaisaran Dafeng, dia sebagian besar adalah milikku. Anjing peliharaan Beimeng ingin berurusan dengannya. Itu akan sangat mudah. Ibu Suri, untuk berurusan dengan Qin Shenting, aku ingin pergi sendiri. Mereka memperlakukanku seperti ini. Aku akan sepotong demi sepotong menusukkannya kembali ke tubuhnya. Dia dan Qin Hualong, aku akan membuat mereka berharap mereka sudah mati. Dan tidak bisa mati. Ruang kerja Kaisar. Qin Shanting, apakah kau tahu kejahatanmu? Pangeran ini setia dan patriotik. Kejahatan apa yang telah kulakukan? Kejahatan apa yang telah kau lakukan? Kau dan putramu telah menyinggung Bimang. Kau pantas menerima 10.000 kematian. Putramu dengan lancang membunuh Pangeran kelima Bimang. Mengacaukan hubungan antara kedua negara. Memimpin Bimang untuk membawa pasukan mereka ke perbatasan kita. Dafeng dalam bahaya kehancuran. Ini adalah kejahatan pertama. Putramu dengan lancang mengerahkan pasukan untuk pemberontakan. Mencoba menggunakan kekuatan militer untuk memberontak. Ini adalah kejahatan kedua. Putramu dengan lancang memecat penguasa Nanshan. Dan bahkan membunuh Gubernur Provinsi Selatan. Mengabaikan hukum. Ini adalah kejahatan ketiga. Dengan ketiga tuduhan ini, kau dan putramu pantas menerima 10.000 kematian. Tikus-tikus bodoh. Bicara omong kosong. Putraku membunuh Bimang, mengeksekusi para pengkhianat negara, menenangkan perbatasan. Kejahatan apa yang telah dia lakukan? Medan perang. Marquis Utara sangat perkasa. Hari ini dalam pertempuran ini, Bimang tidak berdaya untuk melawan pasukan kita. Situasi secara keseluruhan telah selesai. Baik. Lei Xiong dengarkan perintahku. Hadiah. Kau pimpin pasukan untuk memburu sisa-sisa tentara Bimang. Baik. Seluruh prajurit bersamaku kembali ke ibu kota dengan kemenangan. Baik. Aku tidak sabar untuk membawa kabar ini dan memberitahu Kaisar dan memberitahu Ayahanda. Putramu. Terus pukul dia. Cukup. Siapa yang berani menghentikanku? Dia adalah takdirmu. Cukup. Xiang Hui Songqing. Sudah cukup omong kosongmu.
Keadaan luar biasa menuntut tindakan luar biasa. Yang Mulia, dengan melindungi Pangeran Langya seperti ini, apakah Anda tidak takut menyinggung Panglima Agung Bimang, Songkin? Sebagai subjek Daveng, namun kau terus memanggilnya Jenderal Besar Bimang. Kau benar-benar tidak tahu malu. Jangan lupa, Daveng ini masih merupakan Davengku. Daveng belum jatuh. Yang Mulia, apakah Anda berniat membakar jembatan? Jangan lupa, jutaan pasukan milik Jenderal Besar Bimang telah mencapai perbatasan kita. Jika Anda memprovokasinya, Daveng akan benar-benar jatuh. Biarkan saja jatuh, kalau begitu. Bahkan jika harus jatuh, aku memiliki kewajiban untuk melindungi rakyatku. Pangeran Langya telah melayani Daveng kita dengan tekun selama 30 tahun. Mencurahkan hati dan darahnya, menghabiskan seluruh upayanya. Jika aku membiarkanmu terus mempermalukannya, bagaimana aku bisa menghadapi 300 juta rakyat Daveng? Bagaimana aku bisa menghadapi Marquis Utara yang sedang berjuang demi negara di luar sana? Hari ini, kecuali kau membunuhku, kau tidak akan pernah lagi bisa menyakiti Pangeran Langya sedikit pun. Baiklah, aku tidak menyangka Kaisar dari negeri kecil Daveng memiliki tulang punggung seperti itu. Salam Yang Mulia Putri. Bangkitlah. Ya, Kau baru saja mengatakan kau ingin membunuh Pangeran Langya. Bunuh kau dulu baru kemudian. Begitukah? Kau baru saja mengatakan membiarkan bangsa ini jatuh. Begitukah? Ibuku telah memimpin kampanye ini sendiri, dan sejuta pasukan telah mencapai perbatasan. Sebagai putri sulung permaisuri Bimang, selama kau berani mengangguk, aku bisa mengabulkan keinginanmu atas namanya. Membiarkan pasukan melintasi perbatasan, membantai rakyat Davengmu, dan tidak menyisakan apapun. Apakah kau berani untuk menyetujui ini? Qin Shenting, tidak disangka bahwa belum sampai sehari berlalu sebelum kita bertemu lagi. Hanya saja sekarang, posisi kita telah benar-benar terbalik, dan hidupmu ada di The tanganku. film was translated and narrated by M Media. Katakan padaku, bagaimana aku harus membunuhmu untuk memuaskan kebencianku? kau hanyalah anjing gila milik Bimang. Apakah ini layak untuk disyukuri? Sekarang, apakah kau masih berani mempermalukanku? Jalan Kekaisaran di luar gerbang ruang kerja Kekaisaran. Yang Mulia, Istana Qianqing sudah di depan mata. Lapor. Lapor kepada Marquis Utaro. Bimang telah dimusnahkan. Ini adalah kepala permaisuri Bimang yang terpenggal. Baik. Bimang telah hancur. Mari kita lihat apa yang akan dikatakan oleh anjing-anjing pengkhianat itu sekarang. Ayah, aku datang untuk menyelamatkanmu sekarang. Qin Shenting, aku sekarang adalah putri dari Bimang. Beraninya kau masih menatapku dengan mata itu? Beraninya kau masih mempermalukanku? Qin Shenting, apakah kau pikir kau masih Pangeran Langya yang agung? Kau hanyalah seorang tawanan. Kau dan Qin Hualong akan menjadi sampah tak berguna untuk kuijat dan kupermainkan. Mengapa kau masih berani menertawakanku? Mengapa kau masih berani memandang rendah diriku? Tidakkah kau tahu bahwa hidupmu yang menyedihkan ada di tanganku? Tidakkah kau tahu bahwa aku sekarang berada di bawah satu orang dan di atas segalanya? Benar. Putri Bimang adalah keturunan bangsawan. Di hadapannya, kau dan Qin Hualong hanyalah semut. Putri Bimang adalah penerus permaisuri Bimang. Belum lagi kau tidak bisa membandingkan. Bahkan Kaisar harus berlutut di hadapannya. Bimang. Semut. Semut. Aku akan segera merobek jantungmu dan membuangnya ke selokan untuk memberi makan semut. Biar kulihat siapa yang berani. Ayah, Qin Hualong, ayah. Ayah, putramu telah kembali terlambat. Aku telah membiarkanmu menderita. Tidak apa-apa selama kau telah kembali. Aku tahu putraku tak terkalahkan di bawah langit.
dan tidak akan pernah mati di tangan semut-semut Bimang itu. Tenanglah ayah. Semut-semut Bimang itu, semuanya telah aku bereskan. Balaskan dendam ayahmu. So King Sul, kau berani memperlakukan ayahku seperti ini. Hari ini, aku akan memastikanmu mati The tanpa film tempat was pemakaman. translated Qin Hualong, and narrated apakah by kau benar-benar M. berpikir bisa mengklaim telah memusnahkan pasukan Bimang? Aku curiga kau hanya melarikan diri dari medan perang. Benar atau salah, kau bisa turun dan tanyakan sendiri pada mereka. Qin Hualong, hentikan sikap sombongmu. Jika kau berani menyentuh sehelai rambut pun di kepala Putri Agung atau diriku, permaisuri bahkan tidak perlu bertindak. Jenderal besar di belakangku akan menginjakmu sampai mati. Jenderal Besar Bimang. Apakah itu dia? Bersih. Jenderal besar Hu Yace. Bagaimana ini mungkin? Aku ingin melihat, dalam keadaanmu saat ini, bagaimana kau berniat menginjakku sampai mati. Qin Hualong. Kemenangan kecil. Tidak berarti apa-apa. Bahkan tanpa Jenderal besar Hu Yace, Bimang masih memiliki sejuta pasukan. Dan di belakang mereka Panglima Agung, Jenderal besar Cirmu. Jika dia memimpin pasukannya untuk menyerang, kau pasti akan dicabik-cabik. Panglima Agung Bimang. Ini, Bagaimana mungkin dia mencabik-cabikku sekarang? So King Sul, mengapa kau tidak menebaknya? Kepala siapa yang ada di dalam bungkusan terakhir ini? Tidak. Mustahil. Qin Hualong, berhentilah mencoba menggertakku. Ibuku sang permaisuri dijaga oleh ribuan pasukan. Kau bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk menemuinya. Bagaimana mungkin kau membunuhnya? Apakah tebakanku tepat? Kehabisan kata-kata bukan? Bahkan jika kau membunuhku, para jenderal besar Bimang, sang panglima besar, dan bahkan jika kau memukul mundur pasukan Bimang kami, lalu kenapa? Bimangku memiliki banyak prajurit. Selama sang permaisuri tetap ada, Bimangku masih bisa bangkit kembali kapan saja. Kau akan mati cepat atau lambat. Sebuah kebangkitan. Itu sudah tidak mungkin lagi. Karena Bimang sudah tidak ada lagi. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Semuanya telah musnah. Memang, kau sekarang tidak punya apa-apa lagi untuk diandalkan. Sudah saatnya kau juga mati. Tidak, kau tidak bisa membunuhku. Aku adalah Putri Agung Bimang. Karena Bimang sudah musnah. Kau Putri Agungku yang terhormat. Sebaiknya pergi dan dikuburkan bersamanya. Hualong, mengingat kita pernah menjadi suami istri selama 3 tahun. Di antara kita, hanya ada kebencian keluarga dan negara. Tidak ada kasih sayang antara suami dan istri. Hualong, aku salah. Aku benar-benar tahu aku salah. Aku akan mengabdi pada kediaman Langya. Sebagai pelayan, sebagai budak. Bahkan sebagai anjing apapun tidak masalah. Kediaman Pangeran Langyaku tidak butuh anjing yang menyedihkan sepertimu. Maka aku akan menjadi semut, seekor belatung, atau lumpur di bawah kakimu. Selain kematian, aku tidak butuh apapun darimu. So King Sul. Dan kalian semua. Hari ini, kalian pasti akan mati. Pengawal, bawa kedua pengkhianat ini pergi, dan eksekusi mereka dengan hukuman 5 kuda. ya, Adapun kau wanita beracun, seret dia pergi terlebih dahulu. Umumkan kejahatannya, dan arak dia di jalanan. Tidak, kau tidak bisa memperlakukanku seperti ini. Kau suka bersikap sombong dan angkuh bukan? Maka aku akan melemparkanmu sepenuhnya ke dalam jurang kehancuran, untuk dicaci maki oleh semua orang. Dan kau sangat suka menampar orang bukan? Maka aku akan memerintahkan
agar kau dijadikan patung perunggu yang berlutut di gerbang ibu kota kekaisaran untuk dipermalukan selama 10.000 tahun. Aku bersedia menebusnya dengan nyawaku. Bunuh diri saja. Kau tidak layak, pengawal. Hadiah. Eksekusi mereka sesuai dengan keputusan. Ya, Tidak. Tidak. The film was Adapun kalian semua, translated and narrated kalian para by bajingan M. yang Media. bersekongkol dengan beiman. Kalian tidak layak untuk menjabat sebagai pejabat di istana kekaisaran. Enyahlah dari sini sekarang juga. Yang mulia, hamba datang terlambat untuk menyelamatkan Anda. Mohon ampuni dosa hamba. tidak perlu formalitas seperti itu. Kekaisaran Daven berhutang kelangsungan hidupnya kepadamu. Markus Utaro, kau memusnahkan Beiman, mengamankan negara, membalikan keadaan dalam situasi putus asa, dan menopang fondasi Sia Agung yang runtuh. Pencapaianmu tak tertandingi di dunia. Aku akan menganugerahimu gelar pangeran dengan pangkat setara untuk memerintah kekaisaran bersamaku. Segel kekaisaran ini, mulai sekarang, akan dibagi di antara kita. Yang mulia, mohon ampuni hamba. Namun hamba tidak bisa menerima. Mengapa demikian? Karena menjadi pangeran bukanlah keinginan hamba. Hamba hanya mendamba kedamaian di bawah langit.